Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mumtaz Abdullah. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMA Yasporbi 1 Jakarta. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 42500148857. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja di SMA Yasporbi 1 Jakarta kelas 11. Pada materi menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, khutbah, tablik. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, Bapak ingin ngecek terlebih dahulu kesiapan belajar kalian. Apakah bajunya sudah dimasukkan semuanya? Dicek kembali? Sudah? Oke, baik. Kemudian apakah ada sampah di kanan kirinya, di mejanya? Kalau misalnya ada, silahkan dibuang terlebih dahulu di tempat sampah di belakang. Dicek. Ya, ada sampah tuh Andi. Tuh di tempat sampah tuh Andi. Di belakang. Oke, jaketnya sudah tidak ada pakai jaket ya? Berarti sudah siap untuk belajar. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kekuatan, kemudahan, serta keberkahan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam pada pagi hari ini. Kepada ketua kelas, dipersilahkan memimpin doanya. Terima kasih, Pak. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran agama hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa agar diberikan kelancaran dalam menyerap ilmu pada pembelajaran hari ini. Maka dari itu, berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi yassir tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai, Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu. Ya, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada beberapa ya. Oke, baik, Bapak akan coba absen terlebih dahulu. Seperti biasa, yang diucapkan, dipanggil namanya, ucapkan hadir bagi yang laki-laki, bagi yang perempuan ucapkan hadiroh. Ya, kita mulai. Absen pertama, Alma. Hadirah, Pak. Ja'far. Hadir, Pak. Yaser. Hadir, Pak. Kemudian K. Lubna. Samsul. Hadir. Aska. Iron. Hadir. Oke, baik, kurang lebih hadir ya. Cuman ada beberapa yang tidak hadir karena kenapa? Ada yang sakit. Ada yang sakit, kemudian ada yang izin juga. Kita bisa? Kita gemparkan kelas ini ya.
Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, baik, tadi kita telah menyanyikan lagu Garuda Pancasila, ya. Pada hari ini, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat karunia, rahmat dan kasih sayangnya kita bisa kembali berkumpul bertatap muka dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Salawat teriring salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita ucapkan dalam keseharian kita dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, baik, insya Allah pada hari ini kita akan belajar. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim fi surati Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Biasanya yang laki-laki sering dengar nih di salat Jumat, benar? Artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah engkau mati bukan dalam keadaan Islam. Ayat ini salah satu landasan yang akan nanti kita bahas pada materi hari ini, ya. Tapi sebelum kita masuk ke materi, supaya lebih fokus, supaya lebih siap belajarnya, tidak ngantuk, ya, kita akan ice breaking terlebih dahulu. Kita akan bermain game. Silahkan semuanya berdiri berbaris di samping mejanya. Eliminasi dari barisan, ya. Ini anggap saja barisan kaum muslimin di sini, ya. Jangan sampai kalian tercerai-berai karena tidak fokus dan tidak konsentrasi dalam barisannya, ya. Kita mulai, ya. Apel, apel, jeruk, nanas, nanas, jeruk, apel, jeruk, jus, jeruk, apel, nanas. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke. Baik, gimana? Sudah ini ya, seger ya matanya? Setelah ice breaking ya? Yasser? Seger ya? Benar. Oke, alhamdulillah ya. Baik. Kita akan melihat satu video tentang kehidupan seorang siswa di zaman sekarang. Ya, Gen Z ataupun Gen Alpha ataupun yang tahun ini baru lahir, apa Gen apa? Beta. Ya, anak Bapak tahun ini Gen Beta nih lahir, masuknya Gen Beta, ya. Kita akan lihat, kalian simak video ini. Ini tentang kalian. Welcome to Mobile Legends. First blood. You have slain an enemy. Double kill, triple kill. Maniacs. Bro, jangan. Sholat. Iya, gimana di sana? Tanggung nih. Savage.
Menjelaskan tentang apa? Boleh? Pentingnya beribadah. Dakwah, menyampaikan kebaikan, apa itu hanya cukup di masjid saja? Cukup seperti kita pelajaran pendidikan agama Islam saja? Apakah cukup menurut kalian? Kemudian dakwah, menyampaikan kebaikan, mengingatkan kebaikan, itu bisa lewat mana aja sih pada hari ini? Lewat mana? Media sosial. Media sosial, bahkan cuman klik hashtag, buat status, ataupun kalian buat tweets di X gitu kan, ataupun nge-tweet dan lain sebagainya, itu bisa sarana dakwah nggak? Bisa dong. Sangat bisa. Jadi dakwah itu mengajak kebaikan, menyampaikan kebaikan, bukan hanya di masjid saja orang ceramah, bukan hanya teman saja menyampaikan. Sekarang lewat media sosial kita, lewat gadget kita, itu bisa sekali menyampaikan kebaikan-kebaikan dan dakwah. Dan inilah pada hari ini materi yang akan kita pelajari tentang apa? Tentang khutbah, dakwah, tablik dalam Islam. Oke, baik. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan pengertian, tujuan, perbedaan antara khutbah, dakwah, dan tablik. Karena ketiga materi ini ada perbedaan dan ada persamaannya. Kedua, menganalisis nilai-nilai dakwah dalam kehidupan sehari-hari, menyusun teks khutbah atau dakwah pendek dengan tema yang aktual dan bermakna. Nanti kita akan menyusun masing-masing dari kalian teks khutbah ataupun dakwah secara singkat, dan nanti akan dipraktekkan insya Allah di Masjid Nurul Hidayah. Ya, ketika yang laki-laki membuat teks khutbah, ketika yang perempuan membuat teks dakwah. Menampilkan praktik mini nanti akan kita tunjukkan, menunjukkan kesadaran diri bahwa dakwah bukan hanya berbicara tapi juga berperilaku baik dalam kehidupan. Nah, dakwah ini bukan hanya kita mengucapkan, bukan hanya kita menulis status, membuat hashtag, membuat tweets dan lain sebagainya, tapi juga bisa apa? Dengan kita melakukan kebaikan tanpa berbicara, itu sebagai dakwah nggak? Sebagai dakwah. Sebagai contoh kebaikan nggak? Sebagai contoh kebaikan. Ya. Pertama, ini adalah materi tentang khutbah. Khutbah itu biasa dilakukan di mana sih? Ada yang tahu? Di mana? Di masjid. Biasanya khutbahnya kalau di masjid lagi tentang apa nih? Maksudnya tentang ibadahnya, tentang ibadah apa? Buat Islam. Lagi ngapain nih? Lagi sholat kah? Sholat Jumat. Selain sholat Jumat apa lagi? Sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Ada lagi selain itu? Ayo. Yang pernah ngadirin pernikahan tuh ada khutbah apa? Khutbah nikah. Kemudian khutbah ketika sholat istisqa. Sholat istisqa apa tuh? Sholat meminta hujan. Kemudian ada khutbah ketika sholat kusuf. Sholat apa tuh kusuf? Sholat ketika ada gerhana matahari atau gerhana bulan. Gitu. Itu pun ada namanya khutbah. Nah, next ke sini. Khutbah yang berarti adalah ceramah, ya, dari kata khotbah yahtubu khutbatan, yang artinya adalah menyampaikan, ya. Khutbah berarti berpidato di atas mimbar sesuai dengan syarat dan rukun dengan tujuan mengajak pendengar untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini khutbah itu berpidato di atas mimbar. Berarti kalau mimbar tuh harus di atas sini, ya kan? Ini anggapnya mimbar. Karena kalau misalnya dakwah, dia bisa dimanapun. Tapi kalau khutbah, dia harus minimal naik ke atas mimbar. Seperti itu. Dan salah satunya itu menyampaikan tentang meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alamu bima dolla ma'asabilihi wa huwa alamu bil muhtadin. Oke, baik. Ara, coba dibaca artinya. Artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu
yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Di sini kita bisa melihat, mengambil dalam ayat, arti ayatnya adalah ud'u ila sabili rabbaka bil hikmah. Ajaklah wahai orang-orang manusia kebaikan kepada manusia yang lainnya. Sekarang kita akan membahas tentang rukun khutbah. Kalau khutbah itu ada rukunnya, ada tata caranya. Kalau misalnya rukun, salah satu rukun tidak dilaksanakan, berarti batal nggak? Batal dong. Ya. Nah, di sini yang pertama membaca hamdalah. Pasti kalau yang laki-laki sering mendengar, ataupun yang perempuan sering mendengar dari dari masjid. Pertama membaca hamdalah apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Benar? Kemudian yang kedua membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lanjut lagi yang ketiga membaca salawat. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kemudian membaca Al-Quran. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah pesan takwa. Marilah para jamaah pada siang hari ini untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu dengar itu? Iya. Ya, baru nanti ditutup khutbahnya itu adalah dengan doa. Dan ini adalah ke-6 rukun khutbah. Salah satunya saja nih khotib lewat, lupa, tidak terbaca, tidak sah khutbahnya atau batal khutbahnya. Makanya kalau khutbah itu ada rukunnya, ada tata caranya yang harus dilaksanakan. Macam-macam khutbah, tadi banyak ya. Ada khutbah Jumat, ada khutbah Idain, dan khutbah-khutbah lainnya. Ya, seperti itu. Kita akan next lagi. Nah, sebelum masuk ke materi tablik, ada pertanyaan terkait materi khutbah? Boleh, Jafar? Saya mau nanya Pak. Ya. Kalau misalkan khatib lupa salah satu rukunnya itu harus diulang dari awal apa gimana Pak? Nah, itu. Kalau misalnya khatibnya lupa terhadap rukunnya gimana? Berarti otomatis ya harus mengulang khutbahnya. Kayak gitu. Karena kenapa? Karena kalau misalnya rukun itu tidak boleh ditinggalkan. Kalau lupa berarti tidak sah. Berarti harus diulang kembali. Tapi kalau misalnya sunnah khutbah, contoh sunnah khutbahnya apa? Apa sunnah khutbah? Misalnya memakai wangi-wangian, terus mungkin memakai baju putih, ya. Itu kalau misalnya tidak dilaksanakan ya tidak apa-apa, karena masih sunnah. Tapi kalau sudah masuk ke rukun, berarti itu harus dilaksanakan. Oke. Sampai di sini tentang dakwah, fahimtum? Fahimna. Baik, kita akan masuk ke tablik. Apakah tablik itu harus selalu tentang agama mengajarkan? Oke, baik. Tablik apakah hanya cukup dengan menyampaikan keagamaan? Bapak mau nanya nih, ke temennya deh di barisannya Iron belakang sama Samsul. Tadi ada pertanyaan dari Marsha. Menurut kalian, tablik itu apakah hanya pesan agama aja? Atau boleh yang lain? Boleh yang lain. Coba berikan contohnya. Apa pesan selain agama? Menyampaikan kebaikan. Nyuruh belajar Pak. Apa? Nyuruh belajar. Nyuruh belajar. Ngerjain tugas. Ngerjain tugas. Kemudian jangan telat bolos sekolah. Kayak gitu. Itu tablik gak? Benar, itu tablik. Ya. Jadi nggak hanya tentang yuk sholat, yuk puasa, yuk pergi haji, yuk umroh. Nggak hanya sebatas tentang agama, tapi tentang keseharian, kebaikan, aktivitas itu juga dalam hal tablik. Oke, Kalista silakan. Misalkan Bapak ini seorang pendakwah. Nah, itu kan kayak beda-beda tempat kan. Nah, nggak mungkin di beda-beda tempat itu bakal kayak ngomongin satu hal yang sama. Gimana cara pendakwah itu menyesuaikan setiap desa atau setiap... Nah, bagaimana menyesuaikan karakteristik? Kan banyak nih berbeda-beda desa kan. Pasti desa pun punya karakteristik berbeda-beda. Di Papua dengan di Kalimantan dengan di Jawa pasti akan berbeda. Otomatis si pendakwah ini harus mengetahui dulu background dari daerah tersebut. Apakah cocok
materi-materinya, apakah cocok dalam menyampaikan dakwahnya, itu melihat terlebih dahulu ya dari backgroundnya, dari budayanya, supaya apa? Supaya penyampaian dakwahnya nanti kepada orang-orang yang terkait itu bisa dapat terlaksana dengan sangat baik. Seperti itu, Kalista. Oke, baik. Sebelum menyampaikan kesimpulan di sini, sampai di sini materi tentang khutbah dakwah tablik bisa difahami? Fahimtum? Fahimna. Ya. Ajaran Islam menyeru kepada setiap umat Islam untuk menjadi pelaku amar ma'ruf nahi mungkar dengan arif dan bijaksana, sehingga kehidupannya mampu memberi kebaikan pada diri sendiri ataupun orang lain. Salah satu cara untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar adalah dengan khutbah dakwah tablik sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari landasan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Itulah materi kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD sambil bermain games ya, atau teka-teki silang. Di sini Bapak akan membagi kepada 3 kelompok ya. Di sini ada berapa siswa? Coba berhitung. Sahar? 3, 4, 9 16. 16 ya. Bapak akan bagi kepada 3 kelompok ya untuk menyelesaikan LKPD nanti yang akan ditampilkan di depan. Nanti tinggal berhitung 1 2 3 1 2 3 ya, hanya 3 kelompok. Seperti itu. Silakan Yasir. 3, 1 2 1 2 2 Oke, yang dengan angka 1 di sebelah sini, angka 2 di sebelah sini, angka 3 di sebelah sini. Silakan disesuaikan mejanya, disatukan. Mejanya disatukan dengan kelompoknya masing-masing. Siap ya. Ini ada 3. Ketika Bapak bilang maju, boleh maju dan langsung mengisi duluan. Siapa yang duluan ya? 1, 2, 3. 20 detik dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Enggak, yang udah keisi nggak bisa kejawab. Yang udah keisi nggak bisa kejawab. Bukan gitu, Gimana? maksudnya pertanyaannya kan tentang dakwah, tapi yang ngejawab tuh bukan dari kelompok dakwah. Oh, harus dari sini, harus dari tim dakwah. Jadi misalnya ada pertanyaan kita boleh jawab. Oh boleh, itu kan cuma nama tim doang. Mengajak mana? Oh ini ya, ini yang sedap. Wah, ini jawaban siapa? Tablik. Jawaban ini juga. Ini gak hapus ya. Berarti yang lainnya sudah sesuai ya. Berarti khutbah adalah 1, 2, ini 5, berarti 7 ya. Kemudian dakwah 1, 2, 3, 4. Ini 0 ya. Kamu semua karena jawabannya tidak sesuai. Berarti tepuk tangan untuk kelompok khutbah ya. Tepuk tangan untuk kelompok dakwah dan kelompok tablik. Oke ya. Insya Allah itu sebagai latihan ya untuk pada hari ini. Pekan depan ya, ini pekan depan tugas kalian adalah membuat teks khutbah bagi yang laki-laki, yang perempuan teks dakwah. Masing-masing diberikan waktu 5 menit nanti. Untuk penyampaiannya kalian boleh menyesuaikan, yang laki-laki mau pakai
misalnya pakai sorban, pakai baju koko, ya, apapun itu boleh. Yang perempuan mau pakai gamis, itu nanti menyesuaikan, itu dapat penambahan nilai juga. Ya, kita nanti akan praktek di Masjid Nurul Hidayah dan itu akan sebagai nilai ulangan harian, teks kalian sebagai nilai tugas. Oke? Pak, itu nilainya pakai teks atau enggak? Enggak. No, tidak menggunakan teks, tidak. Ya, jadi cuma kemudian tuliskan kalimat singkat dari pertanyaan yang ada di Mentimeter kalian. Apa pertanyaannya? Bentuk dakwah apa yang akan saya lakukan minggu ini? Apakah dakwah? Apakah khutbah? Ataukah tablik? Nah, bentuknya seperti apa? Dan dalam hal apa kalian? Silakan boleh tuangkan semuanya di Mentimeter ini. Bapak ingin mengetahui seberapa jauh kalian bisa memahami dan merefleksikan materi pada hari ini. Mau nyampein tablik tentang apa nih? Ngingetin apa? Kayak gitu. Mau nyampein dakwah tentang apa? Dakwahnya di mana? Boleh, sama. Boleh, disubmit. Yang sudah langsung mensubmit, nanti kita akan lihat. Tuh. Tablik saya akan memberikan nasihat kepada teman saya yang suka cabut dalam pelajaran. Waduh, dia bagus ya. Suka dia. Ngingetin zikir, masya Allah ya, ada ya. Mengajak teman untuk sholat, dakwah kepada keluarga teman untuk selalu berbuat kebaikan kepada sama makhluk. Nah, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Nanti bisa kita ini hapus aja ya QR code-nya. Nah, oke. Coba sudah memahami gak nih? Bapak mau tahu nih. Karena kalau dia memahami, dia bisa merefleksikan materinya. Bantu mana Amri? Boleh kasih like-nya, emot-emotnya, love-nya di Mentimeter, tap-tap layar biar makin viewersnya makin panjang ya. Fauzi ya. Oke, kita akan lihat ya. Kita akan lihat perasaan kalian merefleksikan materi pada hari ini. Bentuk dakwah apa yang akan saya lakukan? Ngingetin teman zikir. Wah, ini harus dilakuin nih minggu ini nih, yang ngingetin untuk zikir ya. Ngajak sholat bisa dilakukan nanti, ngajak sholat ya. Kemudian membantu teman tanpa pamrih. Widih. Jadi dia nggak perlu ngomong, tapi udah bantuin teman tuh udah dakwah tuh. Selalu nolongin temennya ya. Fauzi, maksudnya apa nih Fauzi nih? Ada yang ngefans sama Fauzi kayaknya. ada yang ngefans sama Fauzi ya. Saya akan mengajak teman saya untuk selalu membaca Al-Quran, terutama pada malam Jumat akan mendapat berkahnya. Masya Allah ya. Ingetin tuh, yang semoga apa yang kalian tulis ini bisa langsung dilakukan dalam kehidupan kalian sebagai seorang Muslim ya. Karena ini minggu ini berarti pada hari ini setelah pelajaran ini selesai bisa kalian mulai dakwahnya, tabliknya, dan persiapan nanti khutbah di kegiatan pembelajaran berikutnya. Oke. Mimi peri dong. Ya. Oke, baik. Terima kasih semuanya pembelajaran kita pada hari ini. Bapak mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari dan apa yang kita bahas pada materi pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan yang paling terpenting juga apa? Bukan hanya pemahaman materi, tapi kalian juga bisa dapat mengimplementasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semua ya. Selamat semua.